Halo jagoan AN, selamat datang di podcast Pojok AN Leadership Series. Dalam beberapa menit ke depan, saya Julia akan menemani kalian melalui podcast hari ini. Sebelum lanjut nih, saya ingin menjelaskan apa sih yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Podcast hari ini bertemakan Build a Strong Leadership for a Brighter Future dengan judul The Importance of Self-Leadership. Pokoknya sharing kali ini bakal seru banget, apalagi kita ditemani dengan narasumber yang sangat berkompeten dan pastinya bermurah hati untuk berbagi ilmu pada hari ini. Aku kasih sedikit bocoran tentang narasumber pada hari ini. Beliau merupakan dosen muda kebanggaan Politeknik Negeri Bali dengan segudang prestasi dan multi talent dan pastinya favorit banyak mahasiswa administrasi niaga. Pada semester ini, beliau mengampu mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Nah, dari ini kalian udah tahu nggak siapa sih sebenarnya narasumber kita pada hari ini? Tanpa basa-basi lagi, kita sambut Bapak Dr. Iwayan Edi Arsawan, SEMM, yang biasa disapa dengan Bapak Edi. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Julia. Apa kabar Pak? Saya baik, terima kasih. Hari ini kegiatan sangat banyak Pak. Lumayan. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang pentingnya self-leadership, terutama untuk generasi muda seperti saya dan teman-teman saya yang kurang paham apa sih pentingnya sebenarnya si self-leadership ini, Pak. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Yang pertama itu, nah dari opini Bapak sendiri, apa sih sebenarnya kepemimpinan itu, Pak? Baik, terima kasih Julia. Selamat sore semuanya. Ya, dalam perspektif saya, kepemimpinan itu memiliki arti yang sangat luas ya. Kepemimpinan itu salah satunya adalah bagaimana cara kita mengelola potensi-potensi atau personal contribution yang kita miliki, baik itu waktu, resources, kemudian kemampuan, ability, dan lain sebagainya untuk kita alokasikan dengan baik untuk mencapai tujuan kita, baik itu di jangka pendek, short term, kemudian jangka menengah maupun jangka panjang. Iya, jadi sebenarnya kepemimpinan itu memiliki arti yang sangat luas ya Pak ya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, kadang-kadang kan kita sering mendengar kata-kata born to be a leader. Nah, menurut Bapak sendiri itu apakah kepemimpinan itu bisa dilatih atau memang sudah bawaan dari lahir, Pak? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau kita melihat dari kacamata leadership itu sendiri, bagi saya kepemimpinan itu bisa diambil dari dua jalan tadi. Yang pertama datang dari potensi atau bakat atau minat dari yang kita bawa dari lahir. Karena kita lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin di seluruh dunia yang memang lahir sudah seperti memiliki terah pemimpin misalnya dari raja dan lain sebagainya. Di sisi lain, kepemimpinan itu juga bisa dilatih. Misalnya kepemimpinan itu timbul dari banyaknya orang-orang itu menemukan kesulitan-kesulitan, menyelesaikan tantangan, kemudian kemampuan dia untuk mencapai atau menghasilkan problem solver, sehingga pada akhirnya ketangguhan yang dia hasilkan didapatkan dari berbagai ujian-ujian itu, pada akhirnya bisa membentuk karakteristik dia sebagai seorang leader. Jadi sebenarnya kalau saya bisa simpulkan itu semua orang sebenarnya bisa menjadi seorang pemimpin. Saya kurang lebih begitu ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan jadi pemimpin, tetapi ke arah orang jadi pemimpin itu kita sebenarnya sudah tahu. Iya. Jadi pemimpin itu tidak tergantung dari lingkungannya saja, tapi dengan mereka berlatih dan sering menemukan masalah pasti akan terbentuk ya Pak ya rasa pemimpin itu. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang ketiga itu ada kalimat yang menyatakan great leadership start with self-leadership. Bagaimana pendapat Bapak pribadi tentang kalimat yang satu ini, Pak? Ya, saya sangat setuju ya. Bagaimana kita menciptakan atau membangun great leadership itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Ini murni dari sebuah kemampuan kita untuk memanage diri kita sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, semua resources yang kita miliki, semua kemampuan yang kita miliki untuk kita kelola dengan baik, kita kembangkan, kita gunakan dengan baik, sehingga pada akhirnya kita memiliki kemampuan menjadi seorang leader. Nah, kalau dalam organisasi, kalau dalam konteks individual level memiliki karakteristik kepemimpinan yang bagus, itu akan sangat berpengaruh terhadap
organizational levelnya. Ya, jadi dapat dikatakan kita harus menumbuhkan rasa kepemimpinan itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Betul, Pak? Iya, saya setuju. Memang kita harus memulai dari diri kita sendiri ya. Kita mau ngapain kalau misalnya dalam organisasi itu karyawannya bagus, kemudian timnya jadi bagus, pada akhirnya itu akan berimplikasi positif pada organisasi itu sendiri. Ya, saya sangat setuju juga dengan pendapat Bapak Edi. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk memimpin orang lain, ya kita mulai dulu dari diri sendiri dulu, Pak ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Bapak karakter kepemimpinan itu seperti apa dan bagaimana cara mengembangkan karakter leadership tersebut dalam diri kita sendiri, Pak? Ya, karakter kepemimpinan menurut saya ada banyak ya. Tinggal kita sebenarnya memilih yang mana. Salah satunya adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, percaya diri, memiliki self confidence, kemudian memiliki strategic planning, apa yang ingin kita capai dalam konteks visi, misi, dan tujuan. Kemudian kita juga memiliki kepercayaan diri seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya kita memiliki peluang-peluang ya untuk bisa berkembang menjadi seorang leader. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja keras. Sehingga pada akhirnya kita memiliki ramuan-ramuan yang begitu ajaib yang akan bisa membawa kita menjadi seorang pemimpin yang bagus. Jadi kalau bisa saya tanyakan lagi, self confident itu berpengaruh nggak sih Pak untuk kepemimpinan ini sebenarnya Pak? Kita banyak sekali melihat kan ketika misalnya orang berbicara saja dia memiliki communication skill maupun self confident yang bagus, kita jadi jadi subordinat atau jadi karyawan itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh leader kita itu sangat bagus. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana seorang pemimpin itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia mampu memanage bawahannya dengan sangat baik dan mampu meyakinkan ya Betul. Pak bawahannya. Iya. Selanjutnya yaitu menurut Bapak apakah di lingkungan masyarakat kita sudah melibatkan generasi muda untuk menunjukkan potensi kepemimpinan yang mereka miliki Pak? Iya, saya rasa dengan sistem yang lebih demokrasi sekarang ya, saya rasa kalau di masyarakat anak-anak muda sudah mulai turun dan menjadi pemimpin di masyarakat. Kita bisa lihat partai politik sekarang mulai dipimpin oleh anak-anak muda, kemudian di masyarakat juga, kemudian di pemerintahan juga, termasuk juga di kampus. Jadi saya kira anak-anak muda sekarang terlebih dari masifnya perkembangan teknologi dan komunikasi atau ICT belakangan ini, saya kira anak-anak muda bisa menjadi sebuah trigger penting bagi sebuah organisasi, baik itu di masyarakat, di pemerintahan, maupun di kampus, begitu. Sehingga anak-anak itu karena anak-anak muda itu memiliki pola pikir yang sangat dinamis sekarang. Apalagi dengan melibatkan anak muda itu akan memberikan gebrakan ya Pak. Iya, saya setuju. Memberikan perubahan untuk sebuah organisasi. Jadi sangat penting untuk melibatkan anak muda sebagai seorang pemimpin. Iya, anak muda itu memiliki cara pandang yang unik ya, yang tersendiri. Mereka ada dalam dunianya mereka, sehingga saya yakin dengan tantangan-tantangan itu anak muda justru membawa organisasi itu lebih dinamis, lebih fleksibel. Iya. Tapi tetap ke arah yang Betul. Positif. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah dalam pengalaman Bapak yang sudah memimpin berbagai tim, adakah perbedaan yang Bapak temukan pada karakter pemimpin generasi milenial dan Gen Z seperti saya contohnya? Oke. Dua generasi ini sebenarnya kan mirip ya. Kalau generasi saya, generasi milenial itu kan generasi yang sifatnya bridging dari generasi sebelumnya ke generasi Anda kan. Di konteks generasi Z ini. Pada prinsipnya generasi Z itu anak-anaknya atau karakteristiknya lebih dinamis. Kalau karena kami bersentuhan dengan transisi dunia manual dengan teknologi benar. Kemudian sedangkan Anda full begitu menikmati yang namanya teknologi untuk kehidupan Anda kan. Contohnya mahasiswa saya itu masih menggunakan buku kertas. Kalau Anda sekarang kan sudah berbasis PDF, kemudian semua bisa diakses di Google dan lain sebagainya. Kalau dari cara memimpinnya Pak,
Oke, si kalau dari milenial memimpinnya juga. saya kira sebenarnya hampir sama karena kita berpikir bahwa kita memiliki tujuan organisasi yang Mm-mm. sama kan. Iya. Cuman caranya saja yang berbeda, pendekatannya yang berbeda, approaching yang berbeda. Kalau kami dulu zamannya saya kita ngomong langsung begitu dan kalau kalau sama Anda Iya, generasi Z ini ya sedikit harus lebih dimengerti, harus lebih gaul begitu. lebih pelan-pelan. Betul. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang ketujuh yaitu apakah yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut, Pak? Iya, saya kira ya yang membuat perbedaan ini adalah yang namanya generation cohort ya. Karena kita memang dibentuk dari waktu yang berbeda, kemudian dunia yang berbeda, kemudian external factors yang berbeda juga. Dan lingkungannya juga sudah berbeda, Pak ya. Betul, lingkungannya juga sangat berbeda. Anda tumbuh dalam lingkungan yang serba berbasis teknologi, sedangkan Cepat, saya serba cepat, benar. Dan saya masih, generasi milenial itu masih ada transisi dari manual ke otomasi. selanjutnya yaitu bagaimana cara seorang menjadi pemimpin dengan pengikutnya yang lebih berpengalaman, Pak. Jadi ya kita anggap seperti tadi, anak muda yang memimpin organisasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Oke, saya rasa sekarang kalau anak muda umur sudah bukan Acuan. acuan lagi ya, orang itu jadi pemimpin enggak. Tetapi apa yang seberapa bagus visi misi yang disampaikan, kemudian seberapa kuat dia berkomitmen tentang kemajuan organisasi atau lembaga. Kemudian saya pikir kalau kita berbasis pada social exchange theory begitu, jadi anak-anak muda sebenarnya memiliki daya jelajah yang jauh lebih tinggi daripada orang tua yang sudah memiliki pengalaman. Tetapi kita juga harus melihat bahwa dalam berbagai organisasi dua hal ini, kemampuan atau ability dan jam terbang atau pengalaman itu juga harus disatukan sehingga akan menemukan formula-formula yang jauh lebih komprehensif dalam menilai suatu posisi dalam organisasi. Jadi sebenarnya Pak. Iya, saya yakin bisa. Walaupun dia lebih muda, dengan pengikutnya yang berpengalaman, dia akan lebih bisa memimpin sebuah organisasi, tapi dengan satu syarat yaitu dengan pengalaman dan. Iya, saya setuju. Anak-anak muda juga punya pandangan yang sangat kritis tentang masa depan kan. Saya rasa kalau ada sebuah tagline yang mengatakan bahwa dunia sekarang ada di tangan anak muda, saya sangat setuju. Karena anak-anak muda itu tentu mereka memiliki pandangan-pandangan mereka mau ngapain begitu. Jadi mereka sudah memiliki cakrawala tertentu apa yang ingin dilakukan, apa yang sudah direncanakan, apa yang akan dilakukan, kemudian hasilnya seperti apa, dan sudah bersiap juga dengan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari apa yang dilakukan itu. Baik, karena waktu sudah lumayan berjalan, ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kan untuk anak-anak semester 6 seperti saya sudah akan terjun ke dunia kerja untuk PKL. Nah, dari Bapak ada motivasi atau saran untuk kita bagaimana sih cara untuk menumbuhkan self leadership ini sebelum kita nge-lead orang lain di dunia kerja terutama? Iya, ini sebuah pesan yang ingin saya sampaikan buat adik-adik semester 6 ya yang mau PKL. Saran saya sangat sederhana. Ketika Anda masuk di dunia kerja, Anda membawa diri Anda secara personal dan membawa alma mater yang sangat kita cintai ini. Yang pertama, dari konteks organisasi kita, Anda harus membawa nama baik kampus kita di mata industri. Jadi ikuti organizational culture yang ada, ikuti budaya organisasi di situ yang ada, kemudian iklimnya seperti apa, datang tepat waktu, dan kosongkan gelas Anda. Jadilah pribadi-pribadi yang siap untuk belajar, mengambil tantangan, kemudian tidak takut salah, kemudian selanjutnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh komitmen. Kemudian di sisi lain, di level individu, saya juga berpesan bahwa siapkan diri Anda dengan baik. Karena apa yang disampaikan di bangku kuliah kadang-kadang itu sangat berbeda dengan apa yang nanti Anda lakukan di dunia kerja.
Jadi siapkan diri, mental, fisik, tenaga, semua resources yang Anda miliki. Jadi pada akhirnya antara individu maupun nama baik kampus kita akan tetap terjaga. Selama ini yang seperti yang kita ketahui ya, Politeknik kampus kita itu adalah salah satu kampus dengan dengan pendekatan paling terbaik di institusi, dan sudah banyak institusi yang sudah mengakui itu. Jadi sekali lagi pesan saya adalah jadilah ambasador-ambasador kampus yang tetap menjaga nama baik alma mater kita. Dan pastinya mempersiapkan diri ya Pak ya. Iya, pasti persiapkan diri Anda dengan baik ya. Seperti yang saya bilang tadi, semua resources yang Anda miliki itu harus Anda gunakan dengan baik ketika ini. Dan yang seperti saya tadi bilang, self confidence-nya mungkin ditingkatkan Pak ya, apalagi dunia kerja. Iya, betul. Self confidence Anda harus Anda tingkatkan ya, karena di tempat kerja nanti Anda harus mandiri, Anda harus memiliki inisiatif, harus kreatif, dan harus memiliki inovasi-inovasi. Baik itu selama proses bekerja maupun metode-metode Anda menyelesaikan pekerjaan. Terima kasih Bapak Edi, itu sangat menginspirasi sekali. Jawaban-jawaban dari Bapak pastinya akan sangat bermanfaat bagi kami generasi muda dan mahasiswa-mahasiswa AN. Sayang sekali waktu kita harus berakhir dan waktu juga membatasi. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan dari podcast ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Nah, sebelum itu kami meminta semua untuk memfollow dan mensubscribe channel YouTube kami, dan juga jangan lupa untuk sharing, like, dan juga memfollow Instagram Pak Edi. Oke. Di mana Pak? Wayan Edi Arsawan. Ya. Untuk mendapatkan info-info terbaru atau ingin bertanya-tanya ke Pak Edi, bisa kan Pak ya? Siap, dengan senang hati. Saya Julia Citra Dewi selaku moderator, bersama segenap tim kami mengucapkan terima kasih dan undur diri.